Baik, jadi apa yang barusan Anda saksikan bukanlah foto-foto korban dari peristiwa tawuran ataupun peristiwa kecelakaan. Foto-foto tersebut adalah foto-foto dari orang-orang yang menurut keterangan dari pihak yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini adalah Gereja Sidang Jemaat Allah atau yang disingkat GSJA, di mana foto-foto tersebut adalah momen ketika mereka mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu kepenuhan oleh Roh Kudus. Nah, jadi foto-foto ini bukan disebarkan oleh saya sendiri secara langsung dan dengan sengaja, melainkan oleh pihak yang bersangkutan itu sendiri secara langsung. Dan tidak hanya berupa foto-foto saja, bahkan juga ada dalam bentuk video dan nanti juga akan saya tampilkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menanggapi peristiwa ini yang mana oleh pihak yang bersangkutan mengklaim bahwa apa yang terjadi di sana pada saat itu adalah sebuah momen di mana mereka semua yang ada di dalam foto dan video yang nantinya akan saya tampilkan sedang mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu kepenuhan oleh Roh Kudus. Lalu, apakah benar demikian? Apakah benar mereka semua sedang mengalami manifestasi oleh Roh Kudus? Jadi sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi pendapat saya, ada baiknya kita tonton terlebih dahulu video berikut ini. Haleluya, bebaskan Roh Kudus bagian kita. Izinkan Anda ditambah Roh Kudus. Dia melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Dia melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Rasakan pertolongan Roh Kudus dalam hidupmu. Haleluya. Baik, setelah menonton video tersebut, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah langsung punya pendapat masing-masing. Terlepas dari apakah Anda pihak yang setuju itu adalah manifestasi Roh Kudus ataupun yang tidak setuju. Lalu bagaimana pendapat saya? Bagaimana posisi saya? Apakah saya setuju atau tidak bahwa itu adalah manifestasi Roh Kudus? Saya pribadi dengan tegas menjawab, saya menolak ataupun tidak setuju sama sekali bahwa apa yang ditampilkan dalam video tersebut adalah sebuah adegan di mana seseorang itu sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya sama sekali tidak sedikit pun sepakat dengan klaim dari pihak yang bersangkutan tersebut. Tentu saja ini bukan hanya sekedar sebuah jawaban yang tanpa alasan, saya tentu mempunyai alasan mengapa ada pada posisi tersebut. Bagi saya pribadi, melihat apa yang terjadi di dalam video tersebut sangat tidak cocok apabila dikatakan sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Malah lebih cocok seperti orang-orang yang sedang kerasukan oleh roh jahat, dan itu bisa kita lihat dari reaksi tubuh mereka yang seperti meronta-ronta tidak karuan dan berguling-guling ke sana kemari. Persis sekali seperti orang yang sedang kesurupan, seperti ada kuasa jahat di dalam tubuh mereka yang memberontak, yang membuat mereka meronta-ronta dan berguling-guling ke sana kemari. Saya akan tampilkan sebuah video yang berisikan sebuah adegan yang mana ceritanya diangkat dari kisah yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu peristiwa ketika seorang anak muda yang sedang kerasukan. Nah,
Nanti melalui adegan yang ada di dalam video ini, kita bisa menjadikannya semacam pembanding untuk melihat bagaimana reaksi yang ditimbulkan oleh tubuh seseorang ketika dirasuki oleh setan. Tolonglah dia, karena ia anakku satu-satunya. Saya telah meminta murid-muridmu mengusir roh jahat itu. Tapi mereka tidak mampu. Oke, jadi kita bisa melihat di dalam video yang barusan kita tonton bahwa tubuh seseorang yang sedang dirasuki oleh setan itu, atau yang sering kita sebut kesurupan itu, menunjukkan gejala seperti meronta-ronta, kejang-kejang, kemudian badan berguling-guling ke sana kemari, seperti ada kuasa yang menggerakkan tubuhnya untuk seperti menyiksa tubuh tersebut dengan membuat tubuh itu memunculkan reaksi yang seperti itu. Jadi jika kita membandingkan apa yang dialami oleh jemaat-jemaat di gereja tersebut dengan potongan adegan film Tuhan Yesus yang tadi kita tonton, kita bisa melihat ada kesamaan reaksi tubuh yang ditimbulkan. Dan jika kita berangkat dari potongan video film Tuhan Yesus tersebut, maka reaksi yang demikian adalah sebuah reaksi seseorang yang sedang dirasuki oleh setan, dan bukan reaksi dari seseorang yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Lagi pula jika kita membaca Alkitab dengan baik, tidak ada satu informasi pun yang menunjukkan bahwa ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menimbulkan reaksi tubuh yang seperti itu. Tidak ada sama sekali. Malahan reaksi tubuh yang seperti itu menurut kesaksian Alkitab adalah peristiwa di mana seorang anak muda sedang dirasuki oleh setan. Kemudian saya akan menampilkan sebuah video lagi bagaimana reaksi yang ditimbulkan oleh seseorang yang kerasukan setan itu ketika bertemu dengan kuasa Tuhan melalui video berikut ini. Nah, kita bisa lihat dalam video tersebut ada adegan di mana ketika Tuhan Yesus mendekati anak muda yang sedang kerasukan setan tersebut, anak muda tersebut menjadi tenang. Tubuhnya yang tadinya kejang-kejang menjadi tenang, menjadi seperti ada kedamaian yang membungkusnya. Itulah kuasa Roh Kudus itu, menenangkannya, mengusir kuasa setan itu yang membuatnya kejang-kejang seperti itu. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya menilai ada perbedaan, ada perubahan yang baik pada penampilan anak muda itu. Mereka berkata wajahnya menjadi cerah. Dan itu artinya kuasa Roh Kudus itu memberikan reaksi yang baik pada tubuh seseorang, membuatnya menjadi tenang dan penuh dengan kedamaian. Jadi dengan demikian kesimpulan saya, apa yang terjadi di dalam video tersebut bukanlah momen di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi lebih cocok seperti orang yang sedang kerasukan. Maka saya sarankan pihak yang bersangkutan mengganti saja keterangan mereka mengenai apa yang terjadi di sana pada saat itu. Mereka bisa memilih opsi bahwa itu adalah momen pelepasan dari kuasa setan. Jadi ketika itu mereka semua sedang berusaha dilepaskan dari kuasa setan. Itulah sebabnya mereka meronta-ronta dan berguling-guling ke sana kemari. Demikianlah tanggapan dari saya. Setidaknya saya mempunyai sebuah dasar yang berangkat dari apa yang Alkitab sampaikan, yaitu informasi yang Alkitab berikan bahwa reaksi tubuh yang seperti itu adalah reaksi yang ditimbulkan dari seseorang yang sedang kerasukan atau kesurupan. Jadi bukan reaksi tubuh dari seseorang yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jikalau pihak yang bersangkutan mengklaim bahwa reaksi seperti itu adalah reaksi yang ditimbulkan dari seseorang yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa memberikan kepada kita atau menunjukkan saja kepada kita dasarnya dari Alkitab di bagian mana yang menginformasikan bahwa ada reaksi semacam itu yang ditimbulkan ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikianlah tanggapan dari saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.